Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Faros Aryasyah, perwakilan daripada SMA Islam Nurul Falah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selamat pagi semua, Dewan Hakim yang terhormat dan teman-teman saing yang saya banggakan. Di sini saya sebagai pembicara pertama pada tim Pro sangat menyetujui mosi pada hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kita awal pembahasan berdasarkan latar belakangnya. Sebagaimana yang kita ketahui, korupsi merupakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Yang mana juga seperti yang kita ketahui, korupsi ini merupakan suatu tindakan yang menimbulkan efek negatif ataupun dampak negatif, baik itu kepada negara dan rakyatnya sendiri. Nah, dan juga apa hubungannya dengan daripada negara dengan memiliki tingkat korupsi tinggi dengan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui pula, dalam kehidupan itu ada yang namanya perputaran hidup. Tidak selalu bagi para petinggi negara, mereka akan selalu menjabat sebagai petinggi negara. Mereka juga memiliki usia, memiliki waktu hidup. Nah, yang mana dengan kata lain, pada dalam skala waktu baik dekat maupun lama, waktu yang singkat maupun waktu yang lama, cepat atau lambat, mereka akan digantikan dengan kader-kader pemuda-pemuda sekarang. Dengan kata lain, para pelajar atau para mahasiswa. Nah, maka dari itu betapa pentingnya oleh mahasiswa saat ingin melanjutkan ke sekolah lainnya atau misalkan ingin melanjutkan pendidikannya, itu penting untuk dites berdasarkan indeks kejujurannya. Mengapa? Karena dengan adanya penerimaan siswa baru berdasarkan indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa tersebut merupakan salah satu langkah daripada pemerintah yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya dampak buruk yang dapat terjadi berkelanjutan yang mungkin diteruskan oleh mahasiswa sekarang, diantaranya yaitu korupsi. Nah, maka dari itu saya sebagai pembicara daripada tim afirmatif sangat setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu penerimaan siswa baru itu berdasarkan indeks sekolah dan indeks kejujurannya. Nah, kemudian mengapa mosi ini patut untuk diperdebatkan? Karena dengan adanya perdebatan, adanya pro dan kontra, setiap petinggi negara ataupun para penentu hukum, penentu kurikulum dan lain sebagainya, mereka bisa mengambil kesimpulan yang tepat, kesimpulan yang logis. Dan daripada perdebatan antara pro dan setiap pro dan setiap kontra, mereka bisa mengambil kesimpulan secara logis. Dan mereka juga bisa berpikir secara fleksibel, yang mana mereka rangkum daripada segala pendapat-pendapat dan argumen-argumen daripada setiap pro dan setiap kontra. Nah, kemudian dengan adanya perdebatan juga membawakan dampak untuk mengurangi potensi korupsi di negara itu. Apabila misalkan ada pro dan kontra yang memperdebatkan tentang mosi yang seperti ini, maka dari tim-tim ataupun pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan hukum atau untuk menentukan proses penerimaan siswa baru, misalkan baik itu di yayasan swasta maupun negeri, mereka seperti yang katakan tadi, mereka bisa mengambil keputusan yang logis dan keputusan yang pasti. Kemudian dengan tes ini, mengapa saya setuju dengan penerimaan siswa baru itu berdasarkan indeks sekolah dan indeks kejujuran mereka? Karena dengan tes indeks seperti itu bisa kita ketahui atau bisa kita pastikan bahwa penerus pemimpin di masa yang akan datang, terutama di Indonesia, akan kecil ataupun akan minim potensi daripada mereka untuk melakukan korupsi dan sebagainya. Karena sebagaimana yang sudah saya katakan di pertama tadi, kehidupan ini berputar, tidak selamanya para pemimpin menjadi pemimpin dan mahasiswa selalu menjadi mahasiswa. Tidak, mahasiswa sekarang merupakan pemimpin di masa yang akan datang, sebagaimana yang kita ketahui, yang pernah dikatakan oleh Profesor Bahrudin Yusuf Habibie, dan juga yang pernah dikatakan oleh Insinyur Soekarno. Bahkan petinggi-petinggi negara yang dulu pun sangat mempercayai masa depan negara itu terletak pada tangan-tangan para pemuda. Dan juga pada pepatah Arab juga mengatakan ad-dinu fi yadil fata, agama itu terletak pada tangan-tangan pemuda. Namun itu pada hal keagamaan. Namun tidak hanya sebatas pada agama, tapi juga demikian pada hal kepemimpinan di negara, walaupun tidak mencakup satu agama saja. Yang intinya ingin saya katakan, para pelajar atau para mahasiswa sekarang
berpotensi atau bahkan ia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka dengan mosi ini, maka dengan adanya penerimaan siswa baru didasarkan dengan indeks penerimaan indeks sekolah dan indeks kejujuran mereka, kita bisa memastikan bahwa pemuda hari ini merupakan pemuda yang jujur, yang jauh daripada potensi-potensi mereka akan melakukan korupsi. Maka dengan ini sekali lagi saya nyatakan, saya sebagai pembicara pertama daripada tim afirmatif sangat setuju dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks sekolah dan indeks kejujuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.